Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan rahmat serta inayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka pertemuan kelompok pembahasan materi FDS. Salam salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita semua dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang Islamiah seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi dan selamat datang. Kembali lagi kita bertemu dalam rangka pertemuan P2K2 atau FDS. Jadi modul yang kita bahas pada kesempatan ini adalah modul kesejahteraan. Dan di modul ini kita akan membahas sesi pelayanan terhadap disabilitas. Kita akan membahas ini. Sebelum saya lanjut, ibu-ibu sekalian, ada yang tahu mungkin sebelumnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan disabilitas? Belum tahu, Pak. Belum tahu sebelumnya? Ya. Ya, kita akan membahas sama-sama apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, kemudian keterbatasan intelektual, keterbatasan mental. Jadi kalau ada di rumah kita orang-orang seperti misalkan yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan mental, kemudian keterbatasan intelektualnya, jadi mereka itu bisa disebut sebagai penyandang disabilitas. Kemudian kita akan membahas terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi yang perlu dipahami ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita misalkan kalau ada orang yang sakit di tempat kita membuat mereka atau tidak mengurus mereka, itu salah. Karena penyandang disabilitas itu juga punya hak. Hak yang pertama adalah hak untuk hidup. Kemudian bebas dari cercaan, karena ada kadang di antara kita di masyarakat ibu-ibu sekalian, jadi cercaan terhadap orang yang disabilitas itu kadang sering dilakukan. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Jadi sekali lagi hak mereka itu adalah hak untuk hidup, bebas dari cercaan, kemudian bebas bersekolah, bekerja. Jadi seperti itu ibu-ibu sekalian. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Kita lanjut di jenis disabilitas. Jadi jenis disabilitas itu yang pertama seperti yang saya bahasakan tadi, disabilitas fisik. Ya, disabilitas fisik itu misalkan di antara salah satu anggota tubuhnya, organ tubuhnya itu tidak ada misalkan. Ada yang tidak ada kakinya, ada yang hilang tangannya, yang notabene mereka itu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup. Kemudian disabilitas rungu wicara, disabilitas netral itu yang misalkan kelihatannya terganggu. Kemudian disabilitas mental itu orang yang gila kadang. Jadi orang-orang seperti ini jenis disabilitas yang ada di tengah masyarakat. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini bahkan di rumah kita, berarti mereka itu bagian dari penyandang disabilitas. Yang hak yang tadi itu harus kita penuhi ibu-ibu sekalian. Mereka berhak hidup sama seperti kita. Mereka berhak untuk bekerja, bersekolah sama seperti orang biasanya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Bisa, Pak. Ya, sehingga nanti di rumah itu usahakan seperti ini perlakuannya terhadap mereka. Kemudian masuk di penyandang disabilitas berat. Jadi penyandang disabilitas berat itu
adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya itu sudah tidak dapat rehabilitasi atau misalnya tidak dapat melakukan aktivitas. Jadi mereka yang disabilitas berat, aktivitasnya tiap hari itu membutuhkan orang lain supaya bisa hidup. Ya, kemudian pelayanan terhadap mereka yang memiliki disabilitas berat ini bagaimana ibu-ibu sekalian? Salah satunya memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ini harus kita lakukan, nggak boleh tidak. Atau memandikan sehari 2 kali atau minimal 1 kali sehari, atau mengganti pakaian mereka sehari itu 2 kali atau minimal sekali. Itu adalah kewajiban kita sebagai keluarga atau kita sebagai orang tua. Jadi ini adalah pelayanan terhadap mereka dan ini harus kita lakukan, termasuk misalnya berobat di dalam atau perabotan di dalam rumah. Jadi perabotan yang berkaitan dengan mereka ini ya, nah contoh misalnya di dalam kamar mereka itu kita harus sediakan ruangan yang penataan ruangan harus menyisakan atau memberikan ruang gerak bagi mereka. Jadi ini harus kita lakukan ibu-ibu sekalian. Semoga sekali lagi apa yang kita sampaikan hari ini, ya ketika ada penyandang disabilitas, mari kita perlakukan mereka seperti manusia biasa, seperti orang-orang atau anak-anak kita yang biasa. Ada penyampaian sebelum saya tutup ibu sekalian? Nggak ada. Mudah-mudahan pesan penting yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan, jadi penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Atau yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya seperti yang kita pelajari sama-sama tadi. Kemudian yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi atau bentuk cercaan terhadap mereka karena mereka kurang fisik, mental mereka misalkan bermasalah. Jadi hal-hal seperti itu mudah-mudahan sekali lagi kita hindari. Mari kita perlakukan mereka seperti manusia biasanya. Mungkin bisa dipahami ibu sekalian? Bisa. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.